Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Dunika dengan NIM 24005080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Sistem Mata Pencaharian Masyarakat di Padang Panjang. Pembahasan sistem mata pencaharian di Padang Panjang. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat Padang Panjang pada zaman dahulu. Daerah ini memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk berbagai jenis tanaman, terutama padi. Yang kedua ada perkebunan. Walaupun tidak seutama pertanian, perkebunan juga merupakan bagian dari sistem mata pencaharian masyarakat Padang Panjang pada zaman dahulu. Perkebunan yang berkembang di daerah ini umumnya adalah perkebunan komoditas yang disesuaikan dengan kondisi alam dan permintaan pasar. Yang ketiga, perdagangan. Padang Panjang memiliki peran penting dalam sistem perdagangan di Sumatera Barat, terutama pada masa lalu. Posisi geografinya yang terletak pada jalur perdagangan antara kota-kota besar di Sumatera dan wilayah pedalaman menjadikan Padang Panjang sebagai pusat perdagangan yang berkembang pesat di Sumatera Barat. Baiklah, selanjutnya penyebab terjadinya perubahan sistem mata pencaharian di Sumatera Barat. Yang pertama yaitu perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Perkembangan ekonomi dan infrastruktur di Padang Panjang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perubahan sistem mata pencaharian masyarakat di Padang Panjang. Yang kedua, urbanisasi dan perpindahan penduduk. Urbanisasi atau pergeseran penduduk dari daerah pedesaan ke kota-kota besar juga menjadi salah satu penyebab penting perubahan sistem mata pencaharian di Padang Panjang. Yang ketiga yaitu perubahan dalam permintaan pasar. Permintaan pasar yang terus berubah mempengaruhi pola mata pencaharian masyarakat di Padang Panjang. Salah satu contoh yang jelas adalah berkurangnya permintaan terhadap produk pertanian tertentu karena adanya perubahan gaya hidup pada masyarakat di Padang Panjang. Penyebab terjadinya perubahan sistem mata pencaharian di Sumatera Barat yang keempat adalah pendidikan dan peningkatan keterampilan. Tingkat pendidikan yang semakin meningkat juga berperan penting dalam perubahan sistem mata pencaharian di Padang Panjang. Seiring dengan pemerataan akses pendidikan yang lebih baik, terutama di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi, dapat mempengaruhi perubahan sistem mata pencaharian di Padang Panjang. Yang kelima adalah globalisasi. Globalisasi merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dalam mengubah pola mata pencaharian masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Padang Panjang. Dengan demikian, terbukanya pasar internasional, masyarakat Padang Panjang yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan lokal, kini mulai beradaptasi dengan tuntutan pasar global. Yang keenam ada perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi juga menjadi faktor pendorong perubahan mata pencaharian di Padang Panjang. Misalnya dengan semakin berkembangnya teknologi, komunikasi, dan informasi, masyarakat lebih terbuka untuk mencoba pekerjaan atau usaha baru yang sebelumnya belum dikenal. Baiklah, selanjutnya adalah sistem mata pencaharian setelah terjadinya perubahan. Yang pertama yaitu pertanian modern. Meskipun sektor pertanian masih dominan, metode pertanian di Padang Panjang saat ini sudah banyak yang menggunakan teknologi modern. Hal ini telah membawa perubahan dalam cara bertani yang lebih efisien dan menghasilkan produk yang lebih beragam. Yang kedua yaitu perkebunan dan agroindustri. Seperti halnya pertanian, sektor perkebunan di Padang Panjang juga telah berkembang dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Sektor ini tidak hanya bergantung pada hasil perkebunan tradisional,
tetapi juga telah berkembang menjadi agroindustri yang menghasilkan produk bernilai tambah yang lebih baik. Yang ketiga adalah perdagangan dan jasa. Perdagangan di Padang Panjang kini telah berkembang lebih pesat seiring dengan kemajuan infrastruktur dan kemudahan akses transportasi di Padang Panjang. Masyarakat setempat tidak hanya terlibat dalam perdagangan barang-barang konsumsi lokal, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang lebih luas, baik secara nasional maupun internasional. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, sistem mata pencaharian di Padang Panjang pada zaman dahulu menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan mereka. Sebelum terjadi perubahan, masyarakat Padang Panjang lebih banyak bergantung pada sistem mata pencaharian yang berbasis pada sektor perkebunan, pertanian, dan perdagangan. Sektor-sektor ini sangat penting dalam menentukan pola hidup dan budaya masyarakat pada masa tersebut. Namun, perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi seiringnya berjalannya waktu telah mempengaruhi sistem mata pencaharian yang berlaku di Kota Padang Panjang. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.